Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya peserta kelas Ta'limul Quran ya. Kita mendapat kembali taufik dan karunia untuk hadir dalam kelas kita tercinta ini International Ta'limul Quran Academy. Kembali berjumpa lagi dengan saya ya setelah 2 minggu sebelumnya saya ada kegiatan sehingga tidak mampu mengajar dan digantikan oleh Maulana Muhammad Fahrizal. Nah, sampai pertemuan sebelumnya itu dengan karunia Allah Ta'ala kita sudah mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Baqarah ayat 60. Jadi di pertemuan ke-11 ini ya, kelas pelajaran ke-11 ini, kita akan melanjutkan lagi untuk mempelajari ayat Al-Quran beserta terjemahannya, tapi hanya singkat saja. Karena yang akan kita pelajari hanya beberapa ayat ya, mungkin hanya 3 ayat saja. Alasannya adalah karena cukup panjang ini yang akan kita pelajari. Setiap ayatnya ini cukup panjang. Jadi meskipun 3 ayat, kita harus memberikan perhatian yang sepenuhnya. Ya. Karena kosakata yang akan dipelajari pun akan banyak sekali. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua peserta yang ada dalam kelas ini, kita akan mulai mempelajari terjemahan lengkap, terjemahan per potong gitu ya, per kalimat dan juga per kata. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya dan kemudian nanti kita akan terjemahkan per anak kalimat gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Nah, ini ayat yang ke-61. Sekarang kita akan coba terjemahkan per anak kalimat ya. Wa idzis tasqa Musa liqaumihi, dan ketika Musa meminta hujan atau memohonkan air ya untuk kaumnya, fakul nadrib bi asokal hajar, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkat engkau itu batu cadas itu ya. Kemudian fa fajarat min husnata asyrata aina. Fa fajarat artinya maka memancarlah darinya isnata asyrata 12 aina, mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh setiap suku, setiap kelompoknya telah mengetahui tempat minum mereka. Kulu washrobu mir rizqillah, makanlah kalian dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berlaku kekerasan atau menciptakan huru-hara di atas muka bumi ya. Jadi itu terjemahan perpotongan kalimatnya. Sekarang kita akan baca terjemahan lengkapnya. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengenal tempat-tempat minumnya. Dan dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi ayatnya cukup panjang sekali sehingga sangat diharapkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda ya, pokoknya setiap peserta yang hadir dalam kelas ini untuk memberikan perhatian penuh. Jadi meskipun ayatnya sedikit ya, 3 ayat yang akan kita pelajari, tetapi cukup panjang sekali. Dan mudah-mudahan banyak kosakata-kosakata yang masih diingat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya sehingga bisa lebih memudahkan dalam
menerjemahkan ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan kepada terjemahan perkatanya ya. Jadi kita semua sudah mendapatkan gambaran mengenai terjemahan lengkapnya. Sekarang kita lihat terjemah perkatanya. Nah, ini sering muncul ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wa dan id ketika atau idza ya. Wa id dan ketika, ini ingatlah sebagai tambahan saja ya. Istasqo, memohon air. Ini bentuk pola kalimat istif'al ya. Sako itu memberi air. Istasqo artinya memohonkan air. Istif'al itu adalah pola kalimat dalam bahasa Arab yang fungsinya untuk memohonkan sesuatu ya. Istasqo memohonkan air. Musa, Nabi Musa alaihissalam di sini sebagai fa'il ya, sebagai pelakunya. Jadi wa idhis tasqa Musa, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam memohonkan air li qaumihi, li bagi kaum ya. Hi-nya li qaumihi untuk kaumnya, kaum Nabi Musa alaihissalam. Fakulna ini juga fa artinya maka ya, maka kul dari kola di sini ada subjekna, fakulna maka kami berfirman. Idrib. Idrib. Ini kata perintah ya. Dari kata doroba ya dribu. Artinya pukullah. Idrib. Pukullah. Kalau doroba ia telah memukul. Ya dribu ia akan memukul atau ia sedang memukul. Jadi kalau idrib artinya pukullah. Bi asoka dengan tongkat engkau. Bi dengan aso tongkat, ka itu engkau. Nah, ada beberapa arti dari kata aso ya selain tongkat. Yang pertama tadi tongkat yang cukup kuat untuk menopang berat badan seseorang ya. Kemudian arti yang kedua adalah kehidupan berkeluarga atau berkomunitas. Kemudian yang ketiga artinya sebuah komunitas atau kelompok. Dan yang keempat artinya adalah tulang kering. Ini diambil dari buku Kamus Akrab ya. Kita lanjutkan lagi. Al-hajar batu ya. Al-hajar. Fa fajarat minhu. Fa maka infajarat memancar ya. Memancar. Minhu min dari hu-nya. Fa fajarat minhu lalu memancarlah darinya dari bebatuan tersebut ya. Ithnata asyrota. Ithnata 2, asyrota 10. Kalau dalam bahasa Arab begitu ya hitungannya. Jadi ithnata asyrota artinya 12. Ainan mata air. Ya. Ithnata asyrota ainan. Maka memancarlah dari bebatuan itu 12 mata air ya. Fanfajarat minhu ithnata asyrota ainan. Qad sungguh alima ia mengetahui atau mengetahui di sini kullu unasin. Kullu setiap, unas kelompok, suku di sini. Kullu unasin tiap-tiap suku. Masyarabahum tempat-tempat minumnya. Nah, ini dari kata syaraba yashribu ya. Dan huruf mim di sini menunjukkan keterangan tempat. Masyarabahum. Masyrabun tempat minum ya. Qad alima kullu unasin masyarabahum. Sungguh setiap sukunya itu, setiap suku Bani Israel telah mengetahui tempat-tempat minumnya. Kulu, ini juga kata perintah ya, fi'il amr. Fi'il amr. Makanlah, washrobu, wa dan ishrobu, minumlah. Ya. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Mir rizkillah, min dari rezeki Allah. Mir rizkillah dari rezeki Allah Ta'ala. Wala ta'thau fil nahi atau larangan. Wala wa dan la janganlah ta'thau kamu berlaku sewenang-wenang. Fil ardi di atas muka bumi mufsidin dari fasada ya. Ini juga kata yang sering muncul di dalam Al-Qur'an artinya dengan berbuat kerusakan. Nah, sekarang ada kalimat yang ingin saya jelaskan lebih lanjut yaitu ini. Idrib bi'asokal hajar. Nah, ini ada dua pengertian ya. Ada yang pertama adalah pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Nah, maksudnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukul bebatuan tertentu ya dengan tongkat beliau.
Nah, sebenarnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini tidak terletak pada pengadaan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum alam. Misalkan dikatakan kan ketika memukul batu itu langsung airnya muncul dari bebatuan itu kan. Padahal tidak demikian. Yang sebenarnya adalah mukjizat beliau itu terletak pada kenyataan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Musa alaihissalam di bebatuan mana atau di bebatuan tertentu yang akan mengeluarkan air, karena sebelumnya itu di bawahnya terkandung air ya, yang ketika dihentakkan oleh batu atau sesuatu yang keras gitu kan, maka airnya itu akan muncul atau memancar. Jadi itulah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, itulah mujizatnya ya. Kemudian arti kedua dari idrib bi'asokal hajar adalah pergilah atau bergegaslah dengan kaummu ke bebatuan cadas itu. Karena aso itu di dalam bahasa kiasan ya, artinya juga adalah suatu kaum, suatu jemaat, suatu kelompok gitu ya. Dan idrib itu juga artinya pergilah atau bergegaslah. Nah, orang-orang dalam bahasa Arab ya biasa berkata dorobal art atau doroba fil art, yang artinya ia berangkat atau bergegas, berjalan di muka bumi itu ya. Jadi ada dua makna dari kata idrib bi asokal hajar, yaitu memukul dengan tongkat beliau, dan yang kedua adalah bergegas menuju ke bebatuan cadas tersebut di mana beliau diarahkan untuk berhijrah bersama kaum beliau. Nah, ini ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-62. Nah, ini sangat panjang sekali ya. Tetapi tenang saja, nanti ketika di latihan kita akan potong-potong, kita akan pilih-pilih kalimatnya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Wa idz qultum ya Musa, ketika kalian berkata wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami sekali-kali tidak akan bisa bersabar terhadap satu jenis makanan saja. Fada'ulana robbaka, maka serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, maka berdoalah kepada Tuhan engkau untuk kami, yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar dia mengeluarkan bagi kami apa-apa yang bisa ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Dari sayur-mayurnya, kemudian dari mentimunnya, dari gandumnya, dari kacang-kacangnya, dan juga dari bawang merahnya. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Maka ya berkata, apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti sesuatu yang baik? Ihbitu Misra. Pergilah kalian ke kota ya, Misr, Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Demikian itu disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah.
Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Wa yaqtuluna, dan mereka berusaha untuk membunuh para nabi tanpa hak gitu ya. Zalika bima asau, demikian itu dikarenakan mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas ya. Itu terjemahan per anak kalimatnya. Sekarang kita lanjutkan ke terjemahan per katanya. Ini panjang sekali ayatnya sehingga sangat dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dari seluruh peserta ya. Ini tadi terjemah lengkapnya. Kita langsung lewati saja. Allah Ta'ala berfirman, wa idh kultum. Wa, dan idh, ketika, kultum. Kalian berkata ya. Ini tadi sudah muncul juga, wa idh kultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa. Ini disambung ya penulisannya. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro. Ini dua kata ya. Lan sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak atau tidak pernah. Nasbiro, kami akan bersabar. Ya. Lan nasbiro, kami sekali-kali tidak akan bisa bersabar. Ala, atas atau dengan to'amin wahidin. To'am artinya makanan. Wahidin satu, ya, satu makanan atau satu jenis, satu macam makanan saja. Fada'u, maka berdoalah atau mohonkanlah lana bagi kami. Fada'u lana, maka mohonkanlah bagi kami. Rabbaka, kepada Tuhan engkau. Yukhrij lana, sehingga ia mengeluarkan bagi kami. Yukhrij ya, khoroja, yakhriju. Mimma, dari apa-apa. Min, dari ma, apa. Mimma, dari apa-apa. Tumbitu, yang ditumbuhkan. Al-ardu, bumi. Yang bumi tumbuhkan. Ya, mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Mim bakliha, min dari bakliha, sayur-mayurnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa kitha iha, wa, dan kitha, mentimun haknya, wa kitha iha, dan mentimunnya, wa fumiha, wa, dan fum, gandum, haknya, dan gandumnya, wa adasiha, dan adas, kacang-kacangan, haknya, wa adasiha, dan kacang-kacangnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Ya, jadi ini beberapa kata yang cukup sulit kalau misalkan langsung dihafal ya. Jadi butuh waktu untuk memahaminya dengan baik. Qala, dia berfirman, atas tabdiluna. Apakah ya? Apakah tas tabdiluna, kalian meminta ganti. Tadi juga ya, babnya bab istif'al. Ini dari kata badala, ganti. Istabadala, yastabdilu, minta diganti ya. Apakah tas tabdiluna, kalian meminta ganti. Alladzi, yang. Huwa adna, huwa iya, atau benda ya. Adna, yang lebih rendah. Lebih rendah kedudukannya. Biladzi, dengan sesuatu yang. Huwa khoir. Huwa, benda itu, khoir, baik ya. Atas tabdilun alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian meminta ganti sesuatu yang buruk bagi ganti sesuatu yang sebenarnya sudah baik gitu. Ihbitu, pergilah kalian, misro, ke suatu kota. Ihbitu misro. Jadi pergilah kalian ke suatu kota. Fa inna lakum, fa, maka, inna, sesungguhnya, la, bagi, kum, kalian. Fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, atau kamu akan mendapatkan, di sini terjemahan istilahnya ya. Ma sa'altum, ma, apa-apa. Sa'ala, meminta, tum, kalian. Ma sa'altum, apa-apa yang kalian minta. Wa duribat, wa, dan duriba, ditimpakan ya. Doroba tadi artinya memukul, menimpa juga. Duriba ini kata bentuk pasif ya, wa duribat, dan ditimpakan, lalu ditimpakan alaihim, ala, atas, him, mereka. Alaihim, atas mereka, adzillah, kehinaan. Wal maskanah, dan kemiskinan ya, maskanah, miskin, maskan, miskin, mudah nih.
Wabau, dan mereka kembali atau mereka kembali dengan mendapatkan bi godobin, bi dengan godobin, kemurkaan. Ini sudah muncul juga ya, bahkan di dalam surah Al-Fatihah sudah muncul. Min Allah, min dari Allah, Allah ya. Dzalika, yang demikian itu, hal itu, bi annahum, disebabkan mereka kanu yakfuruna, sebelumnya mereka mengingkari, kafaro yakfuru, mengingkari bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah ya. Wa yaqtuluna, dan mereka berusaha membunuh. Wa yaqtuluna, dan mereka berusaha membunuh an-nabiyyina, para nabi, bi ghairil haq, bi ghair, tanpa al-haq, kebenaran atau tanpa hak. Zalika, demikian itu, bima, disebabkan atau karena asau, mereka durhaka, mereka durhaka. Wakanu, dan mereka senantiasa ya tadun, melampaui batas. Nah, saya ingin menjelaskan kata yaktulunan nabiyyin di sini ya. Kalau misalkan kita lihat dari kata kotala yaktulu ini, kotlun. Nah, di samping artinya membunuh ya, kata ini juga memiliki arti berusaha atau bermaksud untuk membunuh, memiliki niat untuk membunuh. Jadi dengan berusaha atau memiliki niat itu pun sudah bisa menggunakan kata kotala gitu, membunuh. Kemudian arti lainnya adalah memukul, mengutuk, atau tak mau berurusan, dan menetralkan pengaruh jahat suatu benda. Sehingga kata yaktulunan nabiyyin yang di sini bukan berarti bahwa orang Bani Israel itu sungguh-sungguh membunuh para nabi. Sebab Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ya, saudara beliau itu kan adalah nabi pertama yang diutus kepada Bani Israel sebagai suatu bangsa, dan sampai pada masa itu tidak terbukti bahwa ada nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Sehingga artinya itu tidak membunuh, benar-benar membunuh gitu ya. Dan kata yaktulunan nabiyyin di dalam ayat ini itu berarti bahwa mereka benar-benar menentang dengan segala cara usaha para nabi ini. Dan mereka juga memiliki niat untuk membunuh, tetapi tidak sampai kejadian pembunuhan tersebut ya. Nah, mengenai kata atau pembahasan yaktuluna ini dalam arti tidak benar-benar membunuh itu juga bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat 22 dan juga surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 29. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang terakhir. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Kristen, wasabiina, dan orang-orang sabi, man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa amila soliha, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka, ganjaran mereka ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak juga akan merasa sedih hati ya mengenai apa-apa yang sudah berlalu. Di sini ditambahkan. Kita lihat terjemahan perkatanya. Inna, sesungguhnya, ya, ini muncul berkali-kali. Alladzina, orang-orang yang, ini juga sering muncul, jadi mudah-mudahan sudah diketahui ya. Amanu, mereka beriman. Walladzina, dan orang-orang yang hadu, di sini hadu artinya adalah orang-orang Yahudi ya. Nah, kata hadu ini sebenarnya berasal dari kata hada, yang secara bahasa artinya ia kembali kepada kebenaran
atau kembali kepada Tuhan melalui taubat. Ini dijelaskan dari kitab Kamus Akrab ya. Tetapi dalam secara penggunaan istilah itu sudah digunakan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian wan nasoro. An-Nasoro ini juga merujuk kepada orang-orang Nasrani ya atau orang-orang Kristen. Kata ini, kata An-Nasoro ini berasal dari Nasoro ya, Nasoro, nun, sod sama ro yang artinya ia menolong. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 53 itu para sahabat Nabi Isa alaihissalam pun sudah disebut dengan kata Nasoro yang artinya adalah para penolong. Dan kata ini juga bisa dihubungkan dengan kata Nazaret ya, atau dalam bahasa Arab katanya adalah Nasirah. Nazaret itu adalah sebuah kota atau tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu melewati masa kanak-kanak beliau. Kemudian ada kata as-sabiin di sini. As-sabiin diterjemahkan sebagai orang-orang sabi. Nah, arti dari kata sabi itu sendiri adalah orang yang meninggalkan agamanya sendiri untuk menerima suatu keyakinan yang baru. Tetapi menurut penggunaannya, kata sabi itu merujuk kepada golongan-golongan agama tertentu yang terdapat di bagian-bagian tanah Arab dan negeri-negeri yang berbatasan dengan daerah itu. Atau nama-nama ini, kata sabi ini ditujukan kepada yang pertama adalah orang-orang atau kaum yang menyembah bintang yang dulu itu hidup di Mesopotamia. Kemudian yang kedua adalah merujuk kepada suatu kaum yang tinggal di dekat Mosul, Irak, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada semua nabi, tetapi mereka tidak memiliki kitab wahyu. Dan orang-orang ini cenderung mengaku untuk mengikuti agama Nabi Nuh alaihissalam ya. Dan orang-orang Kristen pun, para ahli tafsir Kristen itu mengartikan kata sabi ini kepada sebagian kaum yang hidup di negeri Yaman kuno ya. Jadi ini pengertian atau sabi, penggunaan kata sabi ini. Kita lanjutkan terjemahnya. Man, barang siapa amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kemudian, wa amila soliha, wa amila, dan ia mengamalkan soliha, perbuatan baik ya, solih, amal saleh. Falahum, maka bagi mereka, maka la, bagi mereka. Ajruhum, ajrun ganjaran ya. Ajrun ganjaran, ajruhum ganjaran mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka, yahzanun, akan merasa sedih ya. Jadi ini adalah 3 ayat yang kita pelajari pada pelajaran kita, pertemuan kita yang ke-11 ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa diikuti pelajarannya dan bisa dihafalkan kosakata-kosakatanya sehingga akan sangat membantu kita ketika kita menilawatkan ayat suci Al-Qur'an dan berusaha untuk memahami setiap ayatnya ya. Dan mudah-mudahan dari pelajaran pertama sampai ke pelajaran 11 ini kita senantiasa bisa mengikutinya, kemudian selalu istiqomah, selalu berusaha untuk ikut serta dalam setiap kelasnya ya. Dan jangan lupa bagi para peserta yang mungkin ketinggalan kelas tersebut, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini, bisa melihat kembali video-video rekamannya itu di akun YouTube channel International Ta'limul Quran Academy, atau bisa diketik saja ITQA ya, ITQA, nanti akan muncul di situ video-videonya dan tinggal dilihat di kolom kategori saja yang ada bahasa Indonesianya. Alhamdulillah sudah banyak sekali video-video yang sudah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, jangan lupa untuk di share dan di komen ya. Kalau misalkan ada perlu perbaikan, ada usulan, silahkan disampaikan di situ. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kelas ini. Saya akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari kelas kita atau pertemuan kita yang ke-11 ini. Jazakumullah sanal jaza, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.